Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu. Bila berpergian keluar rumah, gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, di sini saya akan menerangkan suatu materi yang berkaitan dengan algoritma. Apa materinya? Materinya adalah penerapan data mining menggunakan algoritma FP-Growth dan FP3 pada data transaksi penjualan obat. Disusun oleh Della Puspitasari dan Deva Arya Saputra. Oke. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan algoritma FP-Growth dan apa sih atau bagaimana pengimplementasiannya ke dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik kita mengetahui dulu bagian dasarnya. Apa itu bagian dasarnya? Salah satu bagian dasarnya itu data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih menggunakan teknik atau metode tertentu. Salah satu metode yang sering kali digunakan dalam data mining adalah metode association rule. Association rule merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support, bisa disingkat MinSup, dan confidence atau minimum confidence, bisa disingkat MinConf, pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rules dengan dibandingkan batasan yang telah ditentukan, yaitu MinSup dan MinConf. Selanjutnya, association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item set dalam suatu dataset. Dimulai dengan mencari frequent item set, yaitu kombinasi yang paling sering terjadi dalam suatu item set dan harus memenuhi minimal support. Oke, lalu apa sih perbedaannya association rule dan association rule mining? Kalau menurut tulisan yang ada di video ini terlalu panjang ya teman-teman. Jika dapat disimpulkan, association rule itu merupakan aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum dan syarat minimum confidence. Oke, association rule mining itu adalah salah satu metodenya untuk mencari kedua syarat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Algoritma FP-Growth. Algoritma FP-Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma frequent pattern growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Oke, misal, kenapa sih terjadi evolusi di algoritma a priori ke algoritma FP-Growth? Jawabannya ada di bawahnya. Pada algoritma FP-Growth menggunakan konsep pembangunan tree. Sedangkan di algoritma a priori, algoritma sebelumnya atau pendahulunya itu menggunakan generate candidate. Jadi, untuk pencarian solusi itu lebih cepat algoritma FP-Growth. Makanya terjadilah sebuah evolusi seperti itu.
Metode FP Growth dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, pembangkitan kondisional pattern base. Tahap kedua, tahap pembangkitan kondisional FP3. Dan tahap ketiga, pencarian frequent item set atau data yang paling sering muncul. Lanjut ke pengolahan dan pembahasan. Pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan aplikasi database, yaitu Microsoft Excel 2007. Data real transaksi penjualan dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah contoh data real penjualan obat. Kemudian data tadi disusun ke dalam bentuk tabular data. Maka data real transaksi penjualan obat dikonversikan ke dalam bentuk 1 dan 0 atau bentuk biner. Di mana 1 adalah jika obat dibeli dan 0 jika obat tidak dibeli. Hasil proses konversi data transaksi penjualan tersebut dapat dilihat dalam tabular data seperti gambar berikut. Oke, lanjut. Kemudian adalah FP3. Tahap ini adalah tahap di mana dataset yang telah dibatasi dengan menggunakan support count yang telah ditentukan kemudian dibangun menjadi sebuah tree. Berikut adalah tabel dengan semua barang yang dalam satu transaksi sudah disatukan. Ini adalah data-data yang sudah disatukan. Seperti ada dithiazam, fucoral, batugin, amoxicillin, allopurinol, clotaren, piroxicam, dan lain-lain. Kemudian dari data tersebut kita harus menentukan frekuensi atau banyak setiap item dari keseluruhan transaksi. Kira-kira seperti ini teman-teman datanya. Bila kita harus menentukan frekuensinya. Misalkan amoxicillin jumlahnya 1, frekuensinya 1. Dithiazam HCl frekuensinya 5, clotaren frekuensinya 2, fucoral frekuensinya 4, dan seterusnya. Setelah frekuensi setiap item diperoleh, kemudian dibatasi dengan support count. Jika frekuensi item tidak kurang dari support count, maka item tersebut akan dihapus dan tidak dipakai dalam proses data mining. Misalkan ditentukan support count 2, maka hasilnya seperti ini. Setelah frekuensi setiap item diperoleh, kemudian dibatasi dengan support count. Jika frekuensi item ini salah ya teman-teman. Ini jika frekuensi item tidak kurang dari support count. Salah ini. Ini harusnya jika frekuensi item kurang dari support count, maka item tersebut akan dihapus dan tidak dipakai dalam proses data mining. Misalkan ditentukan support count itu 2, maka hasilnya seperti ini. Item amoxicillin hilang karena frekuensinya tadi kan 1, dimana tidak lebih dari 2. Tahap selanjutnya adalah pembangunan tree berdasarkan per transaksi dengan item yang telah dibatasi. Seperti data ini. Nomor 1 item set dithiazam HCl, ketoconazole, allopurinol, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian
Dari data tersebut dibangunlah tree. Selanjutnya, FP growth. Setelah FP tree terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah tahap pembangkitan kondisional pattern base, pembangkitan kondisional FP tree, dan tahap pencarian frequent item set. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan melihat kembali FP tree yang sudah dibuat sebelumnya. Association rule. Pada tahap ini digunakan untuk menentukan nilai support dan confidence-nya pada setiap item set dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya pada dasar teori. Pada kasus di atas, misalkan diberikan nilai minimum support 0,6 dan minimum confidence-nya adalah 1, maka hasilnya seperti ini. Kesimpulan, data mining dengan algoritma FP growth dapat diimplementasikan dengan menggunakan database penjualan obat karena dapat menemukan pola kombinasi item set. Sehingga informasi tersebut dapat membantu mengembangkan strategi penjualan terhadap konsumen. Untuk beberapa contoh pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, bila teman-teman sering berkunjung atau pernah berkunjung lah ke Alfamart atau Indomaret atau swalayan-swalayan, itu juga menggunakan algoritma FP growth, di mana satu dalam penataan barangnya itu menggunakan algoritma FP growth. Dari mengapa barang untuk anak kecil atau jajan-jajan anak kecil itu ditaruh di bagian bawah, lalu untuk kopi yang ada di dalam kulkas itu ditaruh di tengah, lalu untuk Indomie dan sebagainya itu ditaruh di area pojok. Itu ada sebab-sebab khusus atau alasan-alasannya. Salah satunya itu mengapa jajanan-jajanan untuk anak kecil itu ditaruh di bawah. Karena rata-rata anak kecil itu bila diajak ke supermarket atau swalayan, pastikan nengoknya ke bawah karena mereka masih kecil. Makanya jajan-jajan tersebut ditaruh di bawah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini adalah daftar pustakanya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasannya. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat atau di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.